Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi bayani syarafil Qur'anil Karim. Allah menyebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang kemuliaan Al-Qur'an. Ya. Di antaranya Allah sebutkan di Al-Furqan ayat 33. Surat Al-Furqan ayat ke-33, yaitu Allah berfirman, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan di dalam mereka membawakan permisalan-permisalan kepadamu wahai Muhammad, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami yaitu Allah memberikan kepadamu sesuatu yang kebenaran, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka berikan. Ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat tadi Al-Furqan ayat ke-33, maka beliau mengatakan fi hadza i'tina'un kabirun li syarafir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir terdapat perhatian yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yatihil malaku bil Qur'an, karena malaikat Jibril senantiasa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu Allah turunkan sekaligus Allah turunkan kepada Nabi atau Rasulnya. Adapun Al-Qur'an Allah turunkan sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus, namanya Baitul Izzah. Kemudian Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi ini secara berangsur-angsur. Ya, secara berangsur-angsur, tidak sekaligus seperti kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kana ya'tihil malaku bil Qur'an. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, di antara perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabahan wa masaan, di pagi hari, ya, di sore hari, safaron wa hadaron, di saat Nabi itu safar, terkadang turun wahyu. Di saat Nabi itu tidak safar, sedang di rumah, terkadang beliau mendapatkan wahyu. Fa kullu marratin kana yatihil malaku bil Qur'an. Maka setiap kesempatan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kana ya'tihil malaku bil Qur'an la ka inzalil kitabi mimma qablahu minal kutubil mutaqaddimah. Ya. Maka hal ini berbeda, kata Ibnu Katsir, hal ini berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya. Fa hadzal maqamu a'la wa ajal wa a'damu makanatin min sa'iri ikhwanihi minal anbiya sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in. Maka ini menunjukkan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menunjukkan akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kemuliaan dari para nabi-nabi yang lain. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Fal Qur'anu asyrafu kitabin anzalahu Allah. Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia yang pernah Allah turunkan. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'dhamu nabiyyin arsalahu Allah taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi keutamaan Al-Qur'an. Ya. Belum lagi di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang itu kata Nabi adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, belajar dari tajwidnya, cara membacanya,
belajar isinya atau mentadabburi maknanya, kemudian mengajarkannya. Ini sebaik-baik manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam.